Selamat pagi Bapak Ibu. Cek. Suaranya banter. Saya percaya bahwa kasih Tuhan selalu melingkupi dalam hidup kita. Amin. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan yang luar biasa pagi hari ini. Haleluya. Tuhan akan bekerja lebih dahsyat lagi di dalam hidup kita. Yang jelas Tuhan ingin mengajarkan iman kita, kepercayaan kita kepada Tuhan untuk tetap percaya apapun yang terjadi dunia ini sekarang, tapi tetap percaya bahwa pemeliharaan kuasa Tuhan selalu ada dalam hidup kita. Kita tundukkan kepala, kita berdoa kepada Tuhan, mengucap syukur sama Tuhan. Bapa, kami menikmati kebaikan-Mu dari hari ke hari, menikmati kasih-Mu yang begitu besar, pemeliharaan-Mu yang begitu dahsyat, kami rasakan sampai sekarang ini Tuhan. Kami pagi hari ingin menikmati hadirat-Mu. Pagi hari kami ingin menikmati kasih-Mu yang lebih besar lagi. Kami pulang, jiwa kami dipulihkan. Kami pulang, kami disembuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Dalam nama Yesus, amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji beri tatamu, sembah dan puji beri tatamu, sembah dan puji beri tatamu. Yesus Tuhan adalah sembah. Sembah dan puji beri tatamu, sembah dan puji beri tatamu, sembah dan puji beri tatamu. Yesus Tuhan, lagi katakan sembah dan puji. Sembah dan puji beri tatamu, haleluya. Sembah dan puji beri tatamu, sembah dan puji beri tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Selamat waktu panggil beri bersama-sama. Yesus, kami puja. Hanya Engkau yang kami puja, kami muliakan Tuhan. kami sembah Karena Engkau Raja sebagai Raja, di atas segala Raja. Berdiri di tengah kami,
puji Lui tatamu. Yesus Tuhan adalah sembah dan puji. Sembah dan puji Lui tatamu. Sembah dan puji Lui tatamu. Yesus Tuhan adalah sembah dan puji. Sembah dan puji Lui tatamu. Haleluya. Sembah dan puji Lui tatamu. Sembah dan puji Lui tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Oh, Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Engkau Raja di atas segala raja. Engkau Allahku. Haleluya. Haleluya. Glory, glory, glory. Menyembahmu, memujimu Tuhan, Rajaku. Glory, haleluya, haleluya Tuhan, haleluya. Jiwaku bermegah karena Kau Allahku, tempat perlindunganku, menara perlindunganku, tempat pengharapan jiwaku, tempat pengharapan hati Tuhan. Ku menyembah, ku menyembah, ku menyembah, ku menyembah, karena Kau Bapakku, Allahku, kasih-Mu besar bagi hidupku Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, sembah Dia, oh, sembah Dia, sembah Dia, oh, sembah Dia. Dia Allahmu, Dia yang memelihara hidupmu, Dia bertanggung jawab akan hidupmu. Dia Allahmu yang menjamin hidupmu. Sembah Dia, sembah Dia. Muliakan dengan keucapanmu, muliakan dengan pujianmu bagi Dia. Ya Allahmu, Dia yang selalu menjamin hidupmu, Dia yang tahu isi hatimu, Dia yang mengerti hidup kita. Ku menyembah, ku menyembah, menyembah. Sembah Dia saudara pagi hari ini. Naikkan dengan pujian-pujian bagi Tuhan. Kiara la barala yasi, kiara la barala yasi, arata kayara labu, kiara la barala yasi, kiara la barala yasi. Oh, kiara la barala yasi. Aku tetap percaya Tuhan, ku tetap percaya yang berdaulat. Oh, sembahku bagimu Bapakku, sembahku bagimu Bapakku, karena ku menikmati kebaikanmu, ku menikmati pengajaranmu
kuasa Tuhan. Kemuliakan nama-Mu Tuhan. Kebaikan-Mu bagi Tuhan. Kiarala barala yasir. Kiarala barala yasir. Yes Tuhan. Ku sembah Kau. Yesus, ku puji Kau. Yesus, yes, ku sembah Kau. yes, Yesus, amen. Tuhan dan padaku dengan senang, amen. hati Ya. dan dengan segenap jiwaku Akan beri cinta Kau. Angkat tanganmu sama-sama. Yesus, Katakan dengan segenap hatimu. puji Kau. Ya Yesus, ku sembah Kau. Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan senang hati dan dengan segenap jiwaku akan mulia Amin Tuhan. Ku cinta Kau Tuhan. Ku cinta Kau Yesus. Ku puji Kau Yesus. Ku sembah Kau. Oh, Yesus. Dengan senang hati dan dengan segenap jiwaku akan beri ku cinta Kau. Akan beri akan beri ku cinta Kau. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Oh, 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 oh. Yeah. Terima kasih Tuhan. Kami menikmati sukacitamu pagi hari ini. Dalam nama Yesus yang percaya katakan amin. Lambaikan tanganmu, katakan selamat hari Natal. Sampaikan kanan kirimu. Haleluya. Nah, kita akan menghadapi tahun yang baru nantinya ya. Ini belum tahun baru. Ya. Kita tetap percaya bahwa Tuhan bersama dengan kita. Amin. 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 Beri kemuliaan bagi Tuhan. Dia lahir, dia mati, dia bangkit untuk kita. Go.
sobat kami, Dia Yesus. Dia lahir, Dia lahir untuk kami, Dia mati, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus, Dia itu Sang penebus juru selamat. Dialah firman Allah, Dia firman Allah yang turun ke bumi menjadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami. Yaitu firman Allah, yaitu firman Allah yang turun ke bumi menjadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus. Dia lahir untuk kami, Dia lahir untuk kami, Dia mati, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami. Sang penebus juru selamat Sama-sama katakan, dunia. Dialah firman Allah, yaitu firman Allah yang turun ke bumi menjadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus. Oh, Dia raja di atas segala. dialah firman Allah, yaitu firman Allah yang turun ke bumi menjadi sama dengan manusia. Oh, Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus. Dia raja di atas segala raja. Oh, haleluya. Yeah, yeah, yeah. Glory, glory, glory. Oh. Yes, yes. Yeah. Dia lahir untuk kami, Dia Mati untuk kami. Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus, Dia Itu Tuhan kami. Dia itu Sang penebus juru selamat. dunia. Itulah firman Allah, yaitu firman Allah yang turun ke bumi menjadi sama dengan manusia. Dia Yesus, Dia Yesus, Raja di atas segala raja. Dia Raja di atas segala raja. Dia Raja, Dia Raja di atas raja. Yeah. Woo. Haleluya. Bedanya dengan Allah-Allah lain, bedanya dengan nabi-nabi lain adalah Allah kita, Yesus adalah Allah yang hidup. Amin. Dia tidak mati tapi dia bangkit dan membawa kemuliaan. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Dia lahir juga bagi kita. Glory. Nyanyi sama-sama. Muliakan Tuhan.
pulau dan benua, terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama sama-sama. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan lagi. Muliakan Tuhan. Dari pulau dan benua, terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan, muliakan Tuhan, muliakan Tuhan. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita memberikan persembahan buat Tuhan untuk kas misi ya. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padamu. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu sekarang selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesus ku luar biasa. Allah itu baik, Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkan kasih setianya, Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Sama-sama, kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu sekarang selamanya. Haleluya, ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesus ku luar biasa. Yesus ku lagi, Yesus ku luar biasa. Yesusku luar biasa. Kita akan nyanyikan lagu Malam Kudus.
Saya mohon Bapak Ibu bangkit berdiri bersama-sama. Mungkin lilinnya kurang, tapi tetap ya. Bapak Ibu yang mungkin di belakang, di depan masih ada kursi kosong. Ada 10 tempat kursi. Malam kudus di langit bertaburan, bintang gemilau terang gemerlap. Kita nyanyikan. Malam kudus, datangnya kebenaran, janji ilahi sekarang genap, dan kini dunia dalam kegelapan menyambut Dia, juru selamatnya. Mari sembah, dengar kidung malaikat, malam kudus, malam yang cemerlang, malam kudus, malam lahir Yesus. Malam kudus di langit bertaburan, bintang gemilau terang gemerlap. Malam kudus, datangnya kebenaran, janji ilahi sekarang genap, dan kini dunia dalam kegelapan menyambut Dia, juru selamatnya. Mari sembah, dengar kidung malaikat, malam kudus, malam yang cemerlang, malam kudus, malam lahir Yesus. Kita tetap berdiri, kita akan sambut firman Allah pagi hari ini. Buka hati kita, siapkan hati kita, supaya firman Allah benar-benar membangun, memulihkan hidup kita. Terima kasih Tuhan,
Dengan kehadiran-Mu, kelahiran-Mu, kami merasa dibebaskan, jiwa kami dipulihkan. Terima kasih Yesus. Kami siapkan hati kami untuk firman Allah. Ku cintakan Yesus, ku pujikan Yesus, ku sembahkan Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan segenap hati dan dengan segenap jiwaku, akan beri ku mengasihi-Mu Tuhan, tetap belajar memuji, menyembah-Mu. Haleluya, haleluya. Yesus Tuhan dan Rajaku, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwaku, akan beri ku cintakan. Sekali lagi, ku cintakan Yesus, ku pujikan Yesus, ku sembahkan Yesus, Tuhan dan Rajaku, Tuhan dan Rajaku, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwaku, akan beri ku cintakan. Angkat tangan bersama-sama. Ku cinta Kau, ku cintakan Yesus, ku pujikan. Amin. Yesus, ku sembahkan Yesus, Tuhan dan Rajaku, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwaku, akan beri ku cinta. Lagi katakan, ku cinta Kau Yesus. Ku cinta Kau. Amin, amin. Ku pujikan Yesus, ku sembahkan Yesus,
Tuhan dan Rajaku, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwaku akan beri ku ciptakan. Pagi hari ini kami ada di tempat ini. Kami ingin bertemu dengan Mesias yang hidup. Yes. Karena perjumpaan denganmu itu mengubahkan hidup kami. Amin. Amin. Memulihkan hidup kami. Ya. Mengubah pikiran kami. Ya. Mengubah jiwa kami. Amin. Karena memang itulah engkau lahir Yes. ke muka bumi. Untuk memulihkan gambar dan rupa Ya. yang sudah rusak menjadi kembali utuh Tuhan. Ya. Roh Kudus, Ya. aku mohon bekerja, Ya Allah. pegang hati kami semuanya yang Ya ada di Allah. tempat ini. Yes. Untuk kami Yes. memahami, kami mengerti Yes. akan tujuanmu Amin. lahir ke muka bumi. Ya. Sentuh, Ya. jamah kami. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes. Nikmati saja dia hadir di sini. Yes, Tuhan. Aku ingin memujimu Tuhan. Dari dalam hati. Aku ingin menyembahmu. Terimalah penyembahan ini. Aku taruh hidup ini di bawah kakimu Yes. Tuhan. Yes, Tuhan. Mari Yesus, Tuhan, Mesias, Raja, Penguasa, Yes, Tuhan. Tunggal. Yes, Tuhan. Amin. Amin. Kiarala parala ya. Terima kasih. Kiarala. Terima kasih. Dalam nama Yesus, kami mau dengar firman-Mu. Aku membungkus ruangan ini dengan darah Yesus. Ya. Tidak aku izinkan kuasa Ya. kegelapan atau kuasa lain, bahkan Ya. roh diri kami sendiri Ya. tunduk kepada firman Allah. Amin. Di dalam nama Yesus. Amin. Silahkan duduk. Bisa lambaikan tangan kepada kanan kirimu. Selamat Natal. Tayangkan PowerPoint saya. Pagi hari ini Tuhan menginginkan saya untuk menyampaikan tentang bertemu dengan Mesias. Saudaraku, bertemu dengan Mesias, kita akan membaca Matius pasal 2. Pasal 2 ayat 1 sampai yang ke 12. Sebentar ya, sorry. Saya akan membaca ayat ganjil, saudara ayat genap. Saya mohon perhatiannya, saudara ketika duduk ini, pagi hari ini khususnya, saudara berbicara kepada Roh Kudus untuk meminta supaya pikiran kita diterangi Tuhan. Karena kalau tidak, maka saudara akan melewatkan berkat, kuasa, mujizat yang besar pagi hari ini. Jadi kita akan, kalau kita tidak diterangi hati kita, pikiran kita, maka kita cuman merayakan Natal yang seperti tradisi. Saya akan membaca ayat ganjil.
orang-orang Majus dari timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Ketika Raja Herodes mendengar itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Mereka bertanya kepadanya di Betlehem, mereka berkata kepadanya di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila manakah bintang itu nampak? Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Hari ini kita akan makan besar, makan firman Allah yang menghidupkan, yang memulihkan, yang mengubahkan hidup kita. Nah, kita akan teliti, saudaraku. Kapan lalu saya ingat saya pernah menyampaikan nats ini, tetapi rupanya ada hal baru yang saya ketahui ketika saya membuka buku penuntun perjanjian baru ini tentang orang Majus. Nah, saudara, berikutnya, next. Ya, bagaimana orang Majus itu bisa bertemu Mesias? Ketika Tuhan Yesus lahir ke muka bumi, gembala di padang bertemu dengan Yesus. Orang Majus bertemu dengan Yesus. Berbicara tentang bertemu dengan Mesias. Tuhan berbicara kepada saya ketika saya merenungkan ayat-ayat ini. Saya duduk, saya memikirkan ayat ini. Dia berbicara kepada saya, sampaikan kepada umatku bahwa mereka harus bertemu dengan aku. Sampai kapan Tuhan bertemu? Maksudnya muka ke muka. Berarti mereka harus melakukan apa yang kamu renungkan, kamu pikirkan, supaya mereka akan berjumpa dengan aku. Secara kasat mata berarti ini sampai kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Maksudnya kita berjumpa dengan Mesias, dengan Yesus Kristus, saudaraku. Nah, mulai saya membaca ayat ini, rupanya orang Majus itu bukan sekedar orang kaya, bukan sekedar cendekiawan. Saudaraku, orang-orang Majus itu dinamakan, kalau mereka itu golongan orang Magoi ya di dalam bahasanya sana, yaitu ahli kekuatan gaib. Gaib. Kalau di sini paranormal. Coba bayangkan, siapa itu paranormal Indonesia yang terkenal? Hah? Aku kok lupa toh. Siapa? Mbah Mijan. Wah, habis mati no orangnya. Ki Gendeng Pamungkas ya. Bahkan mungkin ini paranormal di daerah timur. Saudaraku, kekuatan gaib. Mereka disebut sebagai imam di daerah timur atau Persia. Mereka itu mengerti tentara langit. Di Sefanya pasal 1 ayat 5. Apa yang disebut tentara langit? Itu bintang-bintang. Halo, yang tahu bintang Virgo. Apalagi? Libra, terus Leo. Itu mereka menamakan tentara di langit. Bintang-bintang itu ada penghuninya, itu tentara di langit. Dan banyak orang menyembah tentara di langit. Nah, mereka ini adalah imam.
Ya, ini sebenarnya orang Majusnya bukan 3 sih, cuman digambarkan 3 karena persembahannya kayak 3 gitu ya. Mereka tuh satu kelompok orang, dinamakan mereka tuh imam. Raja di negara Persia tidak akan bisa menjadi raja kecuali imam ini merestui dan mengiyakan. Jadi orang Majus ini adalah orang yang berkuasa. Bisa berkata ya, maka raja akan melakukannya, akan didukung oleh rakyat. Kalau sampai orang Majus ini bilang tidak, sekalipun raja bilang ya, maka rakyat tidak akan melakukan apa-apa. Karena takut sekali. Karena mereka adalah orang-orang yang diangkat sebagai imam. Saudara, imam itu enggak sembarangan. Imam itu bukan jabatan, tapi imam itu jawatan. Saudaraku, jabatan imam, jabatan pendeta, oke itu jabatan. Tapi yang jawatan, selain 5 jawatan, maka imam itu sebenarnya ditentukan oleh Tuhan. Nah, mereka ini ditentukan oleh orang-orang yang ada di Persia. Ini ada di daerah Persia itu dekat Irak ya. Bayangkan saudaraku, itu kalau naik pesawat kayaknya mungkin masih bisa 3-4 jam. Nah, kita akan membacanya, maka orang-orang Majus berjalan menuju Bethlehem. Kayak saudara sama saya mau pergi ke Madiun ya. Ini Irak di negara Persia sana sampai ke Bethlehem, Iran sampai ke Bethlehem, mereka jalannya pakai onta. Itu menempuh perjalanan 1 tahun melaku, saudara. Lek kita jalan kaki ke Jakarta, saudara bisa hitung kalau ke Jakarta. Ini lebih daripada Jakarta. Nah, mereka itu para cendekiawan, mereka orang pintar. Maksudnya pintar juga secara sains gitu loh saudaraku. Bukan hanya paranormal yang tidak berpendidikan. Mereka adalah orang yang berpendidikan, yang mereka tuh ahli nujum, yang bisa membaca, oh ini bintangnya ini, oh ini bintang ini. Makanya bintang itu dilihat oleh mereka, bintang itu begitu besar dan mereka terkejut. Karena mereka ini orang cendekiawan, pintar, ahli filsafat mereka itu. Kalau sekarang titelnya minimal adalah PhD, dokter filsafat. Saudaraku, kayak Pak Tulus itu adalah PhD, saudaraku. Nah, mereka itu ahli di situ, mereka bisa membacanya. Karena mereka orang pintar, ketika melihat bintang, satu bintang yang besar, mereka terkejut. Ada apa ini? Kok ini bintang ini aneh? Ada sesuatu mereka cari melalui buku mereka, melalui ilmu mereka, melalui pengalaman mereka. Nah ini loh saudaraku yang akan kita lihat. Saudara dan saya hanya bisa bertemu dengan Mesias kalau next berikutnya. Perhatikan ya. Saudara dan kita mengerti siapa Yesus. Oh ya saya ngerti boleh Yesus itu juru selamat. Dia mati di atas kayu salib, bangkit pada hari ketiga, mengampuni dosa saya. No, saya mau kasih tahu, para orang Majus berjalan dari Iran sampai ke Yerusalem, sampai ke Bethlehem. Itu kalau orang Kristen zaman sekarang berkata perjalanan konyol. Karena apa? Sakmono adoe golei bayi, mencari bayi. Tetapi orang Majus ini ngerti ketika mereka melihat bintang itu melalui ilmu mereka menyatakan ada seorang raja besar yang lahir dan bintang itu berbicara kepada mereka. Ketika mereka ngerti ini raja, bukan raja biasa. Belum pernah mereka tahu ada seorang raja lahir dan ada bintang yang memberikan tanda. Tapi melalui bintang itu mereka mendalami, mereka ngotak-ngatik buku mereka. Mereka belajar, mereka merenung bahwa ada Mesias, ada raja besar yang lahir ke muka bumi. Dan dia membawa perubahan. Orang Majus ini mulai mengerti. Ketika dia mengerti siapa yang lahir ini. Ketika dia mulai mengerti bahwa ada sesuatu yang besar yang terjadi di muka bumi. Mereka bertekad, aku harus berjumpa
itu, raja itu. Bu Ella tahu dari mana? Kok orang Majus ini mengerti? Saya mau kasih tahu normalnya saja, normalnya manusia. Saya tanya, kalau sesuatu itu tidak spektakuler, tidak hebat, tidak mempengaruhi kehidupan hidup saudara dan saya, kira-kira melaku kene Jakarta mau enggak? Duitmu dhewe lho. Ora nek sing nyangoni lho. Melaku bayar sendiri. Lah kok ngantek kok kene Jakarta to, Bu. Wong ning gereja mumet sithike wegah. Terus saudara berkata, saya mengerti Yesus. Tenan po tenan. Coba perhatikan. Ketika saudara dan saya mengerti siapa Yesus. Ini pengertian yang benar ya. Yohanes berkata, 8 ayat 32. Dan mereka mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu membebaskan kita. Ketika saudara dan saya tahu siapa Yesus, sebenarnya seperti yang dikatakan Alkitab, maka hidupmu dan hidupku dipenuhi dengan kebebasan. Bebas dari rasa takut, bebas dari stres, bebas dari frustasi. Karena apa? Saudara dan saya tahu kita sedang menyembah Yesus yang besar, Yesus yang hidup. Dia yang mengukur air laut dengan jengkal tangannya. Boleh ya Pak? Karena saya sering ditegur Pak Bambang. Ini benar-benar gila saudaraku. Ya saya ngomong sekali. Benar-benar gila nih saudaraku. Coba perhatikan. Alkitab berkata, dia menakar air laut dengan jengkal. Dengan lekuk tangannya. Perhatikan. Air laut samudra raya yang seperti itu diukur dengan lekuk tangannya. Tahukah saudara, bangsa-bangsa ini seperti sebutir debu di hadapan Tuhan. Tahukah kita bahwa nama Yesus adalah nama di atas segala nama? Tahukah saudara bahwa kelahirannya menggemparkan dunia? Bahkan surga gempar sampai bala tentara surga naik turun ketika bertemu dengan gembala. Dan mereka menyanyikan pujian yang besar. Ketika saya memikirkan ini saya menangis. Saya berkata ampuni aku Tuhan. Ternyata pengertianku, pengetahuanku tentang Engkau masih sedikit. Sejak saya merenungkan 10 hari yang lalu, mulai saya memenuhi pikiran saya dengan Dia. Mulai setiap mau tidur saya memikirkan, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Tuhan yang hebat, Engkau menakar air laut dengan lengan lekuk tanganmu, Engkau yang membuat bumi ini menjadi tumpuan kakimu. Ketika memenuhi pikiran ini dengan pribadi yang besar, tidak ada tempat kekhawatiran, tidak ada tempat ketakutan, tidak ada tempat keputusasaan, tidak ada lagi masalah yang bisa membuat saudara dan saya menyerah kepada kehidupan. Karena kita mengerti Yesus. Apa yang saudara dan saya lakukan dalam hidup sehari-hari, itu adalah bukti dari pengenalanmu akan Yesus. Kalau engkau sekarang takut, kalau engkau sekarang khawatir, kalau engkau ingin menyerah, sebenarnya seperti itulah pengenalan kita akan Tuhan Yesus. Tapi saya pendeta, gak peduli pendeta. Saya mau kasih tahu, orang Majus datang kepada Herodes dan di situ ada ahli-ahli Taurat. Rupanya mereka cuma tahu bahwa ada Raja Mesias yang mau lahir. Tetapi mereka tidak mengerti siapa itu Yesus. Mereka bingung dengan Alkitabnya. Mereka bingung dengan kitab Taurat.
Majus itu mengerti. Perhatikan ayat 2. Dan bertanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan? Ini pertanyaan dari seseorang yang mengerti bahwa yang dilahirkan itu adalah seorang raja. Kalau dia nggak ngerti, dia akan bertanya, Tuanku Herodes, sama-sama orang cendekiawan, apakah ada seorang anak yang lahir ya yang akan menjadi raja? Menurut bintang yang aku pelajari, akan ada seorang anak yang lahir. Mungkin dia bertanya, apakah ada seorang raja, anak raja yang lahir? Dia akan bertanya, apakah? Tetapi dia bertanya, mereka tidak bertanya, apakah ada seorang anak raja yang lahir? Tapi pertanyaan orang Majus di sini, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan? Mereka itu orang kafir. Saya mau kasih tahu saudara, mereka bukan orang Israel, tetapi mereka mempunyai pengertian bahwa menurut bintang yang mereka lihat itu berbicara bahwa ada seorang raja dan itu dari Yahudi. Dia lahir, dia penguasa, dia adalah Tuhan, dia adalah Mesias. Sekarang pagi hari ini saya bertanya, seperti Tuhan bertanya kepada saya. Ketika dia mengetahui di pikiran saya ada terbersit, Tuhan bisa enggak ya? Dia bertanya kepada saya, sedalam apa kamu mengerti tentang aku? Engkau adalah Tuhan dan Raja, penguasa tunggal yang berdaulat. Mengapa kamu khawatir? Apakah itu pernyataan bahwa engkau percaya kepadaku dan mengerti aku? Kalau engkau mengerti bahwa engkau sedang menyembah aku, Allah yang hidup, Allah yang berdaulat atas alam semesta, atas surga dan bumi, tidak perlu kamu memberi tempat kepada khawatir dan ketakutan. Nangis saya. Saya berkata, iya Tuhan, ya ampuni aku. Sebelum ini berbicara, saya sampaikan kepada saudara, ini berbicara kepada saya tentang pengertian. Saya harus mengerti siapa Yesus lebih dalam. Saya sudah mentok, no. Tidak ada batasan untuk mengerti tentang Yesus. Mungkin kau bisa belajar Alkitab, mungkin kau seorang pendeta, seorang pelayan, tapi tidak menjamin bahwa engkau mengerti Yesus. Buktinya ahli Taurat juga tidak mengerti. Saudaraku, karena kalau engkau mengerti, maka itu saudara akan mempunyai semangat yang tidak kenal lelah. Kok bisa buelah? Lihat orang Majus. Mereka pakai biaya sendiri. Perjalanan itu tidak ada fasilitas hotel. Tidak ada fasilitas untuk voucher. Dan perjalanan mereka melalui padang gurun. Bukan seminggu, bukan 1 bulan. Saya tanya, kira-kira ini bisa bikin kalau kita bangkrut enggak? Loh, 1 tahun loh hampiran perjalanan, bahkan bisa lebih. Tidurnya dia bawa tenda. Saya tanya, orang Majus ini ngoyo enggak kira-kira? Belum ada fasilitas hotel dulu, bawa tenda, mereka bawa unta, mereka bawa perbekalan. Dan perjalanan mereka melewati padang gurun, tahukah saudara, kalau yang namanya di padang gurun, itu pasti ada badai. Dalam 1 tahun itu pasti ada badai. Dan badainya itu, badai pasir itu, mereka harus tutupan saudaraku. Ngeriip, lihat pakai kain yang semriwing tapi bisa menangkal pasir. Ketika mereka berjalan siang itu panasnya bukan main di padang gurun. Malam dinginnya setengah mati. Loh, saudara dan saya disangoni kondolan sebulan, jalan-jalan di luar negeri fasilitas ada.
Budal berah? Budal. Lagi siapa yang memfasilitasi? Gak ada. Mereka harus membawa sendiri, membiayai hidup mereka sendiri. Gak mudah untuk berjumpa dengan Mesias. Ternyata. Bagaimana dengan hidup kita? Kita bandingkan. Apakah kita sudah ada masuk dalam daftar seperti orang Majus mencari Tuhan kita? Kadang kita merasa lelah. Kadang kita merasa tidak ngerti dan tidak berdaya. Orang Majus ini ngalami, saudaraku. Dikatakan ini mereka bertahan di dalam badai. Mas mati lagi. Mereka bertahan di dalam badai. Ya, perjalanan dari Irak atau Iran ke Yerusalem hampir 2 tahun. Mereka tidak bertanya, apakah ada seorang raja yang baru dilahirkan? No, itu pertanyaan orang yang gak mudeng, cuman ngerti, oh ya hari Natal, oh Yesus, hanya gitu. Pertanyaan mereka kepada raja, di manakah raja orang Yahudi itu dilahirkan? Saudara, pengertian siapa Yesus itu menentukan saudara dan saya untuk bisa bertemu dengan Mesias. Untuk menentukan imanmu dan imanku, itu adalah pengertian tentang siapa Yesus. Saudara tidak akan marah besar ketika kejadian terjadi, semua badai itu terjadi. Kalau saudara dan saya ngerti siapa yang kita sembah. Ketika Tuhan tegur saya habis-habisan dengan hal ini, saya bertobat. Dan saya berkata, ampuni aku Tuhan. Rasa-rasanya saya hampir menyerah kadang-kadang. Tapi saya ingat lagi Tuhan berbicara kepada saya. Siapa yang kamu layani? Siapa yang kamu sembah? Saya kaget. Saya berkata, iya Tuhan. Ini akalku, ini pikiranku ini menyesatkan sekali. Dan aku tahu sekarang, aku sedang menyembah Tuhan yang besar. Aku sedang melayani Allah yang semua sekalian alam, yang berdaulat atas alam semesta, yang berdaulat atas bumi, yang berdaulat atas surga. Tentu Engkau berdaulat atas jemaat yang ada di tempat ini. Mulai saya berbicara dan saya menyampaikan hati saya. Saya minta ampun kepada Tuhan. Dan saya berkata, Tuhan tolong bukakan akal pikiranku untuk mengerti Engkau. Karena firman-Mu berkata ketika kebenaran itu aku memahaminya, maka kebenaran itu memerdekakan aku. Mulai saya belajar. Mulai saya merangkak. Mulai saya berkata, aku ingin lebih dalam lagi. Aku ingin lebih dalam lagi Tuhan. Tahukah saudara, ketika saudara dan saya putus asa, sebenarnya engkau membatasi pengertianmu tentang Yesus. Engkau berkata bahwa Yesus tidak sanggup lagi melakukan yang ajaib. Engkau sedang menyembah Yesus yang terbatas. Yesus yang tidak bisa apa-apa. Yesus yang hanya lahir sebagai bayi dan oek-oek. Ketika kalau dia dimatikan waktu itu, maka dia akan mati. Tahukah kematian sudah mengintai dia. Dan Herodes karena tidak bertemu dengan anak itu, dia memaklumkan anak bayi di bawah 2 tahun, bunuh semuanya yang laki. Sampai di mana pengertianmu dan pengertianku tentang Yesus? Kenapa kita bisa berbuat dosa? Karena kau tidak ngerti tentang Yesus. Kenapa kita bisa melakukan sesuatu yang jahat? Karena engkau tidak mengerti tentang Yesus. Kalau engkau berkata, saya orang Kristen, ya KTP-mu Kristen. Tetapi apakah engkau mengerti tentang Yesus? Ketika engkau membalas kejahatan dengan kejahatan, engkau tidak memahami tentang Yesus. Itulah sebabnya bukaan Alkitab, bacanan, terus pikirkan. Saudara pengen tahu siapa Tuhan sebenarnya? Ada di sini. Dia yang membelah laut Kolsem. Dia yang memberi makan kepada hampir 3 juta orang.
Tengok kanan kirimu. Katakan melalui matamu, sejauh mana engkau mengerti Yesus? Herodes, para tua-tua itu, dia tahu di Tauratnya ditulis, tapi banyak orang Kristen yang hanya ngerti dan tidak action. Akhirnya jadi menyesatkan. Saudara tahu, kebanyakan kalau orang Kristen hanya tahu di pikirannya, tidak melangkah. Ahli Taurat ini saudaraku. Akhirnya bisanya hanya apa? Mencari bagaimana caranya merusak, caranya membunuh. Ahli Taurat. Next berikutnya, saya nggak bisa lama-lama. Gara-gara orang Majus ini mengerti. Dia bertanya di manakah raja orang Yahudi itu dilahirkan. Ini membuat Herodes shock. Harusnya kan anaknya Herodes yang lahir berarti. Menurut pertanyaan orang Majus. Tapi orang Majus tanya, di manakah raja orang Yahudi? Dia tidak bertanya apakah ada seorang raja yang lahir. No, dia ngomong karena pengertiannya yang benar tentang firman. Dia tanya di mana? Herodes shock. Tapi tahukah saudara, setelah mengerti ini akan membangkitkan semangat. Saudara, kalau saudara mengerti benar tentang Tuhan, saudara tidak akan putus asa dengan apapun yang terjadi. Dengan masalah, dengan kesukaran, dengan badai seperti di padang gurun. Enggak akan menyerah. Karena tahu bahwa Yesus itu Mesias, Allah, Tuhan yang besar, yang berdaulat atas alam semesta. Baru setelah pengertian yang benar, maka akan muncul penyembahan. Saudaraku, mereka datang menyembah kepada Yesus. Tahukah saudara, menyembah itu berarti mengakui kekuatan yang lebih besar di ayat 11. Ketika para orang Majus ini melihat bintang itu berhenti di tempat anak itu dilahirkan. Mereka dikatakan, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu sujud menyembah. Bayangkan saja, ini orang kaya cendekiawan yang dinamakan imam yang bisa mengangkat seorang raja. Tiba-tiba mereka datang, mereka sujud menyembah kepada bayi itu. Mereka mengakui bahwa yang disembahnya adalah Tuhan Raja yang besar. Saya boleh bertanya kah? Berapa banyak di antara kita yang masuk tempat ini tadi? Saudara dan saya mempunyai hati yang berkata, aku mau menyembah Tuhan. Atau saudara mencari, merinding-merinding. No, bukan waktunya kita merinding-merinding. Ini waktunya hati kita berkata, Engkau adalah Tuhan. Raja yang besar. Setiap pribadi yang masuk ke tempat ini untuk menyembah Dia, saya tahu hadiratnya bertahta. Pasti ada kesembuhan, pasti ada mujizat, pasti ada pertolongan, pasti ada kebebasan. Kenapa saudara pulang gak dapat apa-apa? Engkau datang bukan penyembah, mau manggung. Main musik kalau hanya cuma manggung. Ayo nang kono ning alun-alun kae lah, yo entuk duit to we. Hah? Kalau cuma gebiar show, apakah kalau semuanya wah itu mesti hadirat Tuhan datang? Lah sing ngomong ki sapa? Lah wong iso lho bar padu mbek bojone rong rampung terus latihan apa main musik iso lho saudaraku. Emang saudara tahu? Tetapi ketika hati kita datang, kita menyembah Tuhan, hadiratnya mesti dirasakan. Gak mungkin enggak. Orang Majus ini mengakui kekuatan yang lebih. Akibat dari menyembah itu pasti memberikan persembahan. Wis rasa dikongkon ora-ora. Walau wong kita tahu yang kita sembah itu raja di atas segala raja loh. Apapun yang kepunyaanku itu tak berikan. Belum ada sedikit pun seujung kuku. Dengan kasihnya, dengan keagungan dan kemuliaannya.
Saudara. Dan tahukah saudara, orang Majus ini menaruh jiwanya kepada Mesias. Kalau sampai Pak Bupati datang pagi hari ini, terus datang ke Pak Bambang, tiba-tiba Pak Bupati berlutut, terus sujud, kira-kira menurut saudara piye? Apa ira heboh? Ini ada apa? Berarti Pak Bupati menganggap Pak Bambang itu lebih daripada dirinya. Berapa banyak orang Kristen menganggap bahwa Tuhan itu lebih daripada kekuatan apapun. Kalau engkau datang ke gereja dengan sudah membentengi diri, nggak gak mungkin. Ini gak iso, aku gak ngerasanya apa-apa. Karena engkau datang bukan untuk menyembah. Engkau datang untuk komplain. Coba ubah sikap hatimu. Saya percaya, saudara bisa gemetar. Dan engkau bisa meninggikan Tuhan. Pulang, hidupmu diubahkan Tuhan. Orang Majus ini loh, mereka datang menyembah karena mereka ngerti siapa Tuhan itu. Mereka mengeluarkan perbendaharaan. Mereka jalan itu saudaraku, itu wis duit tok. Jadi kalau persembahan itu ada di gereja, itu lumrah karena apa? Kita tuh diajari untuk menghormati Tuhan. Jadi persembahan itu dilakukan karena kita tuh diajari untuk memberikan, menyenangkan hati Tuhan gitu aja. Saudara, bukan untuk ngerampok. No, kalau di pikiran kita tuh diajari untuk memberikan persembahan waktu di gereja itu adalah ngerampok. Ya karena engkau tidak kenal Tuhanmu. Coba pikir seperti orang Majus ini. Mereka tuh sudah biaya sendiri. Kalau saya ngomong gak mampu gitu ya aku. Lah aku melaku butuh makan 1 tahun. Terus sudah gitu harus bawa tenda. Sudah gitu ada badai. Sudah itu ada permasalahan. Mumet tenan. Ujung-ujungnya apa? Cuman ketemu bayi kecil ngomong. Itu kalau saya ngertinya seperti itu. Ya ngersuloh saya. Oh main ketemu bayi loh. Kok ngongso kayak gini. Itu adalah orang-orang yang tidak mengerti siapa Yesus. Tapi karena orang Majus ini mengerti. Menurut ilmu mereka. Bahwa yang lahir itu adalah seorang raja yang besar. Yang membebaskan. Dan dia adalah orang Yahudi. Apapun mereka tempuh. Mereka terjang. Untuk bertemu dengan Mesias. Berapa banyak di antara saudara yang mengalami badai 1 tahun ini? Kesulitan, kesukaran, dan menghentikan langkahmu. Kalau orang Majus berhenti di padang gurun. Kalau mereka berhenti ya, mereka bisa kehabisan uang. Mereka bawa emas, mur kemenyan buat Tuhan. Tapi kalau mereka berhenti, persembahannya ini juga enggak ada manfaatnya. Uangnya juga enggak bisa untuk memelihara mereka. Mereka kehabisan bekal, mereka capek, mereka bisa mati di padang gurun. Bagi orang percaya, tidak ada kata mundur. Kita harus maju sampai bertemu Mesias. Kalau engkau berhenti, mati. Mereka menaruh jiwanya. Ketika seseorang itu sujud, maka itu harga dirinya ditaruh di situ. Egonya ditaruh di situ. Kehendaknya ditaruh di situ. Kemauannya ditaruh di situ. Natal kali ini saya bertanya. Apakah kehendakmu, egomu sudah kau taruh di hadapan Tuhan? Apakah kemauanmu itu sudah kau taruh di hadapan Mesias? Atau kau pegang sendiri dan kau berkata, ku cinta kau Yesus. Setan sama malaikat yang lihat kita, setannya nyenggol malaikat. Gabriel, delokno. Hebat kan pengaruhku. Dia kalau di gereja ngomong, ku cinta kau Yesus. Metu kau gereja, raiso, rumangsamu. Aku lepok kenek nih terus, gede diasmu no. Saya yo bingung, untung di LCD ini enggak ada ya. Kayaknya saya ngaku masalahnya. Saudara, perhatikan baik-baik. Orang Majus ini datang dari timur. Mereka datang untuk berjumpa dengan Mesias.
Mereka orang kafir. Mereka tidak ngerti. Tapi mereka mau berjumpa. Menaruh jiwanya di kaki Mesias. Dia sujud menyembah. Sujud itu seperti yang saya lakukan tadi. Ada arti kedua adalah tiarap. Berarti seluruh kemegahanku, seluruh kemuliaanku, aku serahkan kepada Tuhan. Ini loh jane arti Natal sak tenane. Natal ki duduk klambi anyar. Aku ya ora kober tuku klambi anyar. Saya WA di grup pemuritan pakai batik sarimbit. Wih mergo aku wis mikir aku duwe batikku kuwi wis 3 tahun kepungkur sing kayak saya pakai sama Pak Bambang kemarin itu. Ora sempat saya beli baju. Wis enek cindil loro kemarin itu. Ada cucu saya yang dititipkan saya, wes saya ora iso mikir apa-apa. Sampai acara aja saya cuman datang nengok ke KKP iki yo cindil loro kita gowo. Enggak ada pembantu yang dikasihkan ke saya, jadi ya aku jadi pembantu. Pak Bambang harus tugas ke mana? Surabaya karena udah janji jauh hari. Ya semua. Tetapi tahukah saudara, bahwa saya memberikan hati saya dan saya memberikan hormat saya kepada Tuhan. Saya mau menghormati Tuhan. Makanya ketika memuji, menyanyi, air mata itu keluar. Karena apa? Saya tahu saya harus menghormati dia. Oke, yang terakhir. Rodok suwi sithik ra apa-apa ya. Natalan ya. Yang terakhir adalah mereka itu mentaati Tuhan. Ini orang pinter, orang sugih, sehat, biasane lek urusan dengan namanya Tuhan, mereka ora butuh. Jadi saudara jangan nginjil, jangan cari jiwa, wong sugih, sehat, pinter, punya nama. Wih pok injili kalau bukan Tuhan yang nyuruh ke situ, saudara dikongkon mulai. Tapi lek DM sugiyo neng lek sekarat butuh Tuhan. Ya tah? Orang miskin butuh Tuhan. Tapi saya mau kasih tahu yang butuh Tuhan itu ternyata bukan orang miskin saja, orang sekarat. Ini orang sehat, pinter, sugih. Tapi mereka mau mentaati Tuhan. Berarti bisa. Mereka diperingatkan lewat mimpi. Tentu saja mereka gak sujud bar kuwi mulai ndak. Mereka istirahat. Perjalanan mereka panjang. Budal 1 tahun lebih, mulai 1 tahun lebih. Saya tanya, kalau ada di antara kita yang cari Yesus seperti ini, dijamin oleh Alkitab, di akhir hidupmu kau pasti bertemu dengan Mesias. Ning ketoke renek sing wani bayar. Nggih apa nggih? Coba tengok kanan kirimu, wani perawe kayak wong Majus. Hujan sedikit, repot sedikit, wes toh dijawab-jawab dewe. Terus kita berkata, oh Mesias harus bertemu denganku. Kowe iki sapa? Kok Mesias kok kon ketemu kita? Emang Mesias itu siapa? Dia itu raja di atas segala raja. Kalau kau mencari dengan sungguh-sungguh, perhatikan baik-baik. Janji-janji, itu orang Majus itu punya janji loh sama Herodes. Ditanya sama Herodes, sudah ya, Herodes kan pinter. Hati-hati saudara, ini banyak orang bukan serigala berbulu domba. Tetapi serigala berbulu domba. Saya dulu adalah domba berbulu serigala. Saya dinamakan, dijuluki seperti itu. Ya ora apa-apa yang sepenting hati ini domba. Lah ini Herodes itu serigala berbulu domba. Ngomong sama orang Majus, cari ya, nanti kalau ketemu beritahukan kepada saya akan menyembah dia. Pret. Malaikat ngerti, ketika orang Majus sudah menyembah, ditemui dalam mimpi. Jangan kembali ke Herodes, nyimpang lewat jalan lain. Saya enggak ngerti loh kalau ini ternyata jadi tema Natal seluruh Indonesia. Kembali melalui jalan yang lain. Baru saya ngerti Menteri Agama kemarin di TV. Loh lah dalah, aku sesuk khotbah orang Majus kembali melalui jalan yang lain. Lah kok iki jadi tema. Tahukah saudara, orang Majus itu diperingatkan. Mereka punya janji,
Tapi janji-janji kepada manusia itu tetap di bawah standar dengan Tuhan. Tetap orang Majus karena diperingatkan lewat mimpi, dia tahu bahwa Tuhan itu otoritas tertinggi. Lebih takut kepada Tuhan daripada manusia. Baca itu Matius 10 ayat 28. Mereka itu menjadi pelaku. Pelaku itu lebih daripada pempercaya. Saya tahu yang di dalam gereja ini semua percaya kepada Yesus. Amin. Tapi apakah saudara menjadi pelaku? Nah itu beda lagi. Kalau engkau menjadi pelaku firman Allah, kalau engkau benar tahu siapa Yesus sebenarnya, kau akan menaruh dirimu di bawah kaki Yesus. Kau tidak akan menyerah dengan permasalahan. Kau tidak akan berhenti karena badai. Badai di padang gurun itu bisa mematikan. Dan itu rombongan besar saudara orang Majus itu. Gak mungkin hanya 3 orang dibegal. Ada begal loh di padang gurun saudaraku. Ada pembunuhan di padang gurun. Tapi mereka terus maju. Karena tahu siapa yang dijumpainya. Pagi hari ini melalui renungan Natal. Adakah saudara tahu siapa yang kau sembah? Kalau engkau tahu, engkau akan menaruh dirimu kepada Tuhan. Ketika saya merenungkan ini di kantor. Ketika saya merenungkan ini tengah malam pada waktu cucu saya tidur. Saya sudah mulai merenungkan. Di tengah-tengah kecapean saya berkata, Tuhan, engkau besar, engkau luar biasa. Nah kalau aku khawatir tentang ekonomi, kalau itu kan gak kepikiran wong saya mikir wong kami berdua itu nanti kalau sudah tua. Paling karek wong loro anak-anak sudah mandiri dewe-dewe. Ora bingung ya oleh nunut ning kene, gak oleh panti jompo si enek nggon ketok. Anak saya ketawa. Terus pengennya apa? Pengennya cuma satu, pengen cepat ketemu Mesias saya. Karena saya tahu ketika ketemu Mesias itu adalah sesuatu yang saya rindukan, yang saya inginkan lebih dari apa yang ada di dunia ini. Semua itu akan berlalu loh saudara. Paling oh seneng ning donya iki, keliling dunia, wi paling suwi 100 tahun. 100 tahun ini kita munggah pesawat ya wis ora kuat. Saudaraku. Tetapi ketika saya berjumpa dengan Mesias, itu adalah selama-lamanya. Jangan mau ditipu oleh setan. Jangan mau meresponi pikiranmu yang disesatkan oleh dirimu sendiri. Saya berharap Natal kali ini membawa saudara dan saya itu mengubah pikiran kita dan mulai mengenal siapa Yesus sebenarnya. Tapi bolehlah saya sudah terlanjur ada dalam dosa. Rasa ribet tentang dosamu. Mulai penuhi pikiranmu tentang siapa Yesus. Agungkan dia. Mulai baca Alkitab. Mulai pikirkan itu. Bahwa Yesus besar. Yesus berkuasa. Dosamu rontok. Ketika engkau memberi tempat kepada pengertian tentang Yesus. Karena firman Allah menjaminnya. Bukan saya. Kita baca sebagai ayat penutup. Yohanes pasal 8. Baca bersuara bersama-sama. Terus kita bangkit berdiri. Kita baca ini dengan bangkit berdiri. Bangkit berdiri bersama Yohanes 8 ayat 32. Maka saudara akan bebas dari apa? Dari marah, dari emosi, dari ketidakjujuran. Apalagi dari malas, dari frustasi, dari khawatir, dari takut, dari penyakit. Kita akan bebas. Kita berkatakan bersama-sama. Yohanes 8 ayat 32. 2, 3. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Berapa banyak yang hadir pagi hari ini dan ingin merdeka? Saya ingin merdeka, angkat tangan saudara. Dan saya percaya ketika saudara mengerti firman Tuhan ini, hidupmu akan merdeka. Merdeka dari dosa yang menghantuimu. Merdeka dari dosa yang mengikatmu. Merdeka dari penyakit yang ada di tubuh kita. Mungkin penyakit itu masih ada, tapi kita bisa berkata, dengar baik-baik. Aku tidak mau memberi kesempatan kepadamu untuk menguasaiku. Yang aku berikan, yang aku tahu, tubuhku bait Allah.
Dan saudara tiba-tiba saudara bisa menikmati itu. Loro yo ben sampai kesel we loro. Karepmu ayo kuat-kuatan sama saya. Saya akan berkata begitu. Saya akan berkata kepada masalah. Saya akan berkata kepada ketakutan saya. Tuhan ini umatmu piye kita on ngarep. Dia berkata, aku Tuhanmu, aku gembala. Ngapain kok ribut? Air matamu sudah habis kering. Saya tahu Tuhan itu besar. Saya rindu pagi hari ini saudara menaruh firman ini di pikiranmu. Kita pujikan pujian tadi. Tapi sudah dengan pengertian yang benar. Kalau pagi hari ini ada yang diminta dari hidupmu. Mungkin perasaanmu. Mungkin kekhawatiranmu. Mungkin egomu. Mungkin dirimu yang harus ditaklukkan di bawah kaki Yesus. Mari saya mengajak saudara untuk bersujud dengan sikap hati. Mungkin kita berdiri, tapi hati kita adalah sikap sujud menundukkan diri kepada Tuhan. Dan saya tahu kemerdekaan menjadi bagian kita. Amen. Ku cintakan Yesus, ku pujikan Yesus, ku sembahkan Yesus, Tuhan dan Rajaku, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwaku, akal budi ku cintakan. Pujikan dari hatimu. Ku cintakan. Bebaskan dirimu untuk menyembah dan memuji ini. Apapun yang kau lakukan silahkan. Kita sedang bertemu dengan Raja di atas segala raja. Ku sembahkan Yesus, Tuhan dan Rajaku, dengan segenap hatiku. hati dan dengan segenap jiwaku, akal budi ku cintakan, ku cintakan Yesus, dengan segenap
engkau bertemu dengan Mesias pagi hari ini. Adakah saudara rindu berjumpa Mesias? Sembahlah Dia. Mungkin kau berkata, aku tidak punya apa-apa yang aku berikan kepada Tuhan. Tapi engkau punya kemauan, punya kehendak, punya rasa, punya ego yang Tuhan minta pagi hari ini. Sebenarnya Dia tidak meminta, tetapi adakah saudara dan saya mengasihi Dia? Yesus Tuhan, penuhi pagi hari ini hati kami dengan arti Natal yang sesungguhnya, untuk berjumpa denganmu Mesias, Tuhan dan Rajaku, penguasa tunggal hidup ini, yang berdaulat atas alam semesta dan atas hidup kami, atas kesehatan kami, atas rumah tangga kami, atas anak kami, atas pekerjaan, atas semuanya. Kucintakan Yesus, ku pujikan Yesus, ku sembahkan Yesus, Tuhan dan Rajaku, dengan senang hati dan dengan senang jiwaku. Kok saya merasa ada kesembuhan, ada kemerdekaan. Oh, yang sudah tidak bisa apa-apa pagi hari ini karena engkau memberikan hatimu kepada Dia, ada kemerdekaan yang Tuhan gantikan dari egomu yang kau persembahkan. Ada kebebasan sebagai gantinya. Saya merasa ini terjadi di tengah-tengah kita. Ada kesembuhan itu pasti. Ada pengharapan. Ada kekuatan yang baru. Rajaku, ajari kami memberi yang terbaik. Hati dan dengan senang jiwaku akan beri ku pujikan bersama. Oh, haleluya. Ku cintakan Yesus, ku pujikan. Amin. Yesus, ku sembahkan. Yesus, Tuhan dan Rajaku, dengan segenap hati kami. dan dengan segenap jiwaku akan
Yes. Mulai pagi hari ini pengertian kami tentang Engkau. Amin. Yesus, Tuhan, Raja, Ya. Allah, Ya. Tuhan, penguasa tunggal. Nama di atas segala nama. Amin. Memenuhi pikiran dan hati kami. Sehingga ini membawa kami untuk kami terus berjuang sampai kami bertemu Mesias. Kami tidak akan menyerah. Kami tidak akan berhenti. Ya. Kami tidak akan melihat kelemahan kami. Ya, Yesus. Tapi mata kami tertuju kepadamu. Yesus. Biar pagi hari ini pengampunanmu melalui Natal ini turun atas hidup kami umatmu. Yes, terima kasih. Atas hambamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Yes. Teruskan Roh Kudus cara kerjamu. Dekap kami dalam dekapanmu. Buat kami menikmati Kau Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Dalam nama Yesus. Duduklah perlahan-lahan tetap dalam hadirat Tuhan. Amin. Kita memberikan persembahan buat Tuhan pagi hari yang terbaik. Allah itu baik, sungguh baik. Ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan. menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya Pak, kasih setianya. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu sekarang selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesus luar biasa. Allah itu baik, Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan. Sama-sama kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu sekarang selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa. Kita akan memperhatikan pengumuman kegiatan gereja kita selama 1 minggu. Saya persilakan untuk media. Salam Jemaat El Shaddai yang luar biasa. Berikut kita akan menyimak beberapa pengumuman untuk 1 minggu ke depan. Natal Warga Senior akan diadakan tanggal 28 Desember pukul 10 pagi di Panti. Kami
Kami mengundang Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang berusia lanjut untuk bersukacita bersama memeriahkan perayaan Natal warga senior. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Bapak Yofta. Natal Lapas akan diadakan hari Rabu, tanggal 28 Desember pukul 10 pagi di Lembaga Pemasyarakatan Ngawi. Untuk informasi silakan menghubungi Bapak David. Ibadah tutup tahun hari Sabtu tanggal 31 Desember pukul 7 malam di gereja. Bagi Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang rindu untuk menyumbang door prize, silakan bisa dibawa ke gereja. Ibadah El Sadekit hari Minggu di Aula Peniel. Ibadah Raya awal tahun hari Minggu, tanggal 1 Januari, sesi pertama jam 7 pagi, sesi kedua jam 9 pagi. Ibadah disertai dengan perjamuan suci dan persembahan persepuluhan. Demikian pengumuman minggu ini. Selamat merayakan Hari Natal 2022 dan menyambut Tahun Baru 2023. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, ada tambahan Bapak Ibu Saudara, laporan dana Natal. Tolong ditayangkan keuangan yang kita butuhkan kapan hari itu 52 juta. Kita akan lihat dana yang masuk sampai hari ini ya, saudaraku. (47) yang kita perlukan 52 ya. Biasanya mungkin minggu ini sebelum tutup tahun akan bisa tercukupi. Yang jelas kita mengucap syukur kepada Tuhan bahwa semua kebutuhan baik Natalan umum, Natalan di cabang-cabang, sekolah minggu, Natalan kaum muda, dan semua kegiatan sepanjang Desember ini sudah tercukupi ya saudaraku. Nah, kita akan melihat nantinya, saya percaya bahwa kurang 5 juta atau kurang 4 juta itu bisa terpenuhi minggu ke depan ini ya. Perlu saya umumkan bahwa Natal Bamak, ya, Bamak Badan Gereja-Gereja seluruh Kabupaten Ngawi adalah tanggal 29, besok Kamis ya, di gedung Hoki Sport Center. Yang gedung ini di daerah mana itu ya? Terminal Lama Gor, dekat Gor ya. Kita pernah Natalan di sana dulu. Jadi jamnya jam 3 sore, Natal Bamak hari Kamis depan jam 3 sore di gedung Hoki Sport Center. Bapak Ibu Saudara diundang untuk hadir di sana ya, usahakan untuk bisa hadir. Nah, sedangkan ibadah awal tahun atau tanggal Sabtu dulu, hari Sabtu, besok Sabtu, saudaraku, itu ibadah tutup tahun. Ya, jamnya adalah jam 7, ya, jam 7 malam ya. Tutup tahun jam 7 malam dan sekaligus kita akan membagikan door prize. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang mau mempersembahkan door prize berupa kalender, kaos atau HP, kapan hari itu ada sepeda atau handuk atau apa saja yang kalender, payung ya. Saudara bisa nanti mengirimkan di gereja sehingga kita nanti bisa memberikan, kalau bisa semua jemaat yang hadir kebagian ya. Yang lalu itu hampir semua kebagian. Itu. Jadi Bapak Ibu Saudara selama seminggu ini kita beri kesempatan untuk memberi door prize dan bisa dikirim ke gereja. Sedangkan ibadah awal tahun besok minggu depan setelah Sabtu tutup tahun, minggunya ibadah tahun baru. Ya, ibadahnya tahun baru ini juga 2 kali saja, yaitu jam
7 pagi dan jam 9. Sehingga sorenya saudara mungkin bisa menggunakan tahun baru itu bersama dengan keluarga atau piknik atau apa, atau mungkin komsel bersama-sama kemana. Ya saudaraku, jadi minggu depan kalau Sabtunya jam 7 malam, Minggunya jam 7 pagi dan jam 9 pagi. Untuk tutup tahun hari Sabtu tidak ada transport subsidi ya. Bapak Ibu Saudara yang dari desa ingin datang silakan hadir sendiri-sendiri pakai kendaraan sendiri-sendiri ya. Gereja tidak menyediakan transport kecuali hari Minggunya. Ini ada jemaat kita, adiknya Ibu Ella yang endang, opnam ya, di rumah sakit sampai hari ini. Saudara dari komselnya bisa diperhatikan, saudara yang kenal juga bisa nanti besuk di rumah sakit umum, saudaraku ya. Karena kanker darah ya, leukositnya terlalu tinggi ya. Kita berdoa supaya Tuhan nanti memberi kesembuhan. Mungkin ada beberapa di antara jemaat juga yang hari ini sakit, saya tidak tahu, dan kita akan berdoa bersama-sama. Cendana 1 ya, itu di RSU. Bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali ini hadir di gereja kita, angkat tangannya. Ya, Angel sama Caca. Puji Tuhan. Mereka dua-duanya anaknya almarhum Ibu Sari ya, Ibu Panut. Baik, mari kita bagi berdiri saudara, kita akan tutup dalam doa ya. Bapak di surga, kami bersatu berdoa untuk Endang dan mungkin jemaat lain yang tidak hadir karena sakit. Tuhan, kami mohon tangan-Mu tergedang dan terulur kepada mereka masing-masing, entah di rumah sakit atau di rumah masing-masing. Darah Yesus Kristus kami kirim untuk menyentuh, untuk menjamah dan untuk menyembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak Surgawi. Saudara, mari kita angkat kedua tangan kita tinggi-tinggi. Saudara, engkau telah mendengar firman Tuhan. Bagaimana orang Majus itu gigih dengan segala apa yang ada, uang yang mereka punya, waktu yang ada pada mereka. Mereka berniat dengan sepenuh hati ketemu dengan Mesias. Saudaraku, ketika engkau pulang dan engkau keluar dari gedung ini, ingat bahwa penyerahanmu yang sepenuhnya, kegigihanmu yang mencari Tuhan, engkau akan menemukan Yesus Kristus dalam hidupmu. Amen. Berkat rahmat Bapa Surgawi dan kekudusannya, penyertaannya, berkatnya turun ke atas Bapak Ibu Saudara sampai Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Amin. Ku terima berkat yang datang dari Bapa, Putra dan Roh Kudus. Apapun yang ku sentuh, ku kerjakan, dibuatnya berhasil. Dibuatnya berhasil. Sinar wajah-Mu yang menerangi, menjaga dan menuntun hidupku, damai dan penyertaan-Mu penuhiku. Damai dan penyertaan, kita angkat kedua tangan kita. Damai dan penyertaan-Mu penuhiku. Bapak, kami pulang dengan membawa kebebasan, pemulihan jiwa kami. Bahkan kami pulang membawa kesembuhan karena firman-Mu yang membuat kami mengerti, mengenal akan kebenaran-Mu Tuhan. Akan Engkau Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pulang, selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati.